Halo guys, jumpa lagi dengan gua Wahyu di sini dan balik lagi ya di channel YouTube Kang Review. Oke, jadi di video kali ini gua bakalan ngejawab beberapa pertanyaan dari penonton di channel YouTube gua guys. Dan sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa bantu support channel YouTube Kang Review agar gua tetap konsisten memberikan dan menghadirkan video-video terbaru, video-video yang menarik, video-video yang bermanfaat serta menghibur tentunya. Dan di video gua yang unboxing smartwatch atau jam tangan pintar ini ya, itu banyak banget yang nonton guys. Nggak banyak banget sih, tapi ya intinya ada yang nonton lah gitu lah. Intinya ada yang nonton dan banyak yang tanya. Dan pertanyaan itu bermacam-macam guys. Karena di sini tuh kita lihat aja ya. Nah ini di sini kan ada nanda tuh, bang kok punya aku nggak mau terhubung ya, sekali terhubung langsung tidak terhubung lagi gitu, salah satunya itu ya. Terus bang cara atur kecerahan layarnya gimana tuh. Terus pokoknya di sini banyak pertanyaan ya guys. Ada bisa WA call nggak, kalau setahu gue sih bisa nih. Dan bisa tahu chargernya mengisi nggak ada lampunya ya Kang, terus tahu fullnya gimana Kang tuh katanya tuh. Lalu Kang yuk Kang. Nah ada lagi yang pertanyaannya, bang saya mau tanya itu cara ganti wallpaper kita gimana bang, ganti wallpaper bang, cara ngaktifin gimana ya, saya cari aplikasi display store nya nggak ada tuh. Bang aku baru beli jamnya nyala, udah dicas 2 jam, udah download aplikasi juga, tapi kok tidak bisa disambung putus-putus gitu ya, padahal bluetooth dari HP tertulis nyambung tapi jamnya enggak, gimana tuh katanya. Tuh banyak banget kan pertanyaannya, itu pertanyaan yang apa ya, yang ya awam gitu. Gue juga waktu pertama beli juga awam, cuman kebetulan gue dapet yang jamnya itu berfungsi dengan normal guys, jadi nggak ada kendala kayak koneksi yang tiba-tiba terputus itu enggak. Kalau jam gua kalau sama deket sama HP nih, radius berapa, 50 meter apa 50, pokoknya radius masih dalam satu ruangan tuh masih bisa nyambung guys. Kalau unit yang gue dapat ya, smartwatch yang gue pegang ini. Nah, ini kan posisinya lagi mati nih, nggak nyala tuh. Nah, gimana caranya kita tahu kalau dia tuh ngisi atau enggaknya smartwatch ini, gimana caranya ya biar tahu? Sebenarnya dia otomatis guys. Jadi kalau emang tuh jamnya berfungsi dengan normal, dengan benar, dia bakalan nyala secara otomatis. Jadi semua ini kan ini mati nih ya. Ini udah 2 harian gua nggak gua pakai. Jadi ini otomatis baterainya habis nih. Dia bakalan nih, kita coba charger secara pakai power bank aja ya. Ini kan mati nih. Seumpama di charger, dia bakalan otomatis menyala secara sendiri guys. Tuh, dia geter. Nah dia ini bakalan charger secara otomatis guys. Ini kalau smartwatchnya berfungsi dengan normal atau sesuai bener lah ya, pengiriman barangnya ataupun dari pihak distributornya atau tokonya itu ngirim jam yang baik lah, nggak ada cacatnya gitu. Dia bakalan secara otomatis dia bakal ngisi dan layarnya itu bakal hidup guys, walaupun itu awalnya kita beli kan mati tuh, dan kita ada plastik ya di bagian sini ya, kalau nggak salah ada plastik kan, itu copot dulu plastiknya, terus setelah plastik dicopot langsung aja kita
colokin ke ini, dia langsung bakal otomatis nyala guys. Jadi kita tahunya itu dari sini nih, kalau fungsi apa smartwatch atau jam tangan pintar ini berfungsi dengan semestinya. Dan apabila kita charger ini kan nyala terus, dia kalau nggak kita matiin dia bakalan hidup terus guys. Jadi saran gua kalau dia udah nyala gini langsung dimatiin secara sendiri aja. Nah, kita pencet bagian on off-nya di sini kan. Itu di apa? Di matiin secara manual. Dan apabila dia nyala, smartwatch ini nyala, kan dia udah pernah pairing ke sini ya. Dia bakal otomatis tersambung guys. Nah, dia bakalan ada di sini nih. Jadi kalau di sini nggak ada ya, dia ada pemberitahuan di sini nih. HiWatch Plus terhubung. Nah, dia ini bakalan terhubung terus. Kalau yang bener ya, kalau dapat jam tangan yang atau smartwatch yang bener, yang bener-bener tanpa ada kerusakan. Nah, ini kalau kita membatalkan dia bakal terputus. Dia ini bakalan terhubung terus. Jadi apabila pertama kali kita beli, terus kita pairing dengan HP ya, dia bakalan otomatis apabila deket jam itu, HP deket jam, dia bakalan nyala bakalan tersambung secara otomatis tanpa harus kita setting ulang. Itu kalau yang jam atau smartwatch ultra yang bener ya, yang kondisinya itu nggak ada cacatnya gitu. Lalu apalagi cara di sini banyak pertanyaannya ya. Cari terus tuh di charger, punyaku udah di charger terus mati, pas dipencet lagi masih strip 1, apakah itu bakal nyala? Nah, ini emang lama guys. Jadi kalau kita charger jam tangan atau smartwatch ini tuh kadang bisa sejam setengah kali ya. Gue nggak ngitungin sih pastinya. Kadang-kadang kalau gue charger itu emang lama, penuhnya lama. Cuman termasuk boros juga baterainya. Nggak kuat sampai 24 jam seharian full tuh nggak kuat dia kalau kita pakai dari pagi sampai paling jam 8 udah tewang kali kalau nggak di charger lagi. Beda sama yang smartwatch yang versi satunya lagi tuh, dia baterainya lebih badak tuh. Cuman untuk untuk aplikasinya kurang lengkap. Di sini banyak kendalanya tuh, punya aku nggak mau nyala ya, di charger nggak nyala dan dinyalahin juga nggak nyala. Gimana cara benerinnya ya kak? Ini kalau gini berarti kan otomatis dari pihak tokonya kan, dia ngirim barang yang cacat gitu, atau ada kondisi yang nggak sesuai dengan barang yang kita beli gitu. Harusnya pas kita beli barang ini, pas unboxing itu kita langsung videoin guys. Kita bikin video pendek gitu, apakah ini benar atau nyala atau mati atau berfungsi dengan semestinya apa enggak gitu. Jadi kalau seumpama kita mau return produknya itu, kita bisa ada buktinya guys. Makanya kalau kita beli barang online, apalagi elektronik, itu wajib buat kita bikin video unboxing guys. Karena kalau ada apa-apa kita bisa ngeklaim garansi dan bisa tuker dengan barang yang baru atau kembaliin uang kita gitu. Lalu apalagi pertanyaan di sini? Yang pokoknya di sini intinya banyak keluhan yang nggak hidup gitu. Dari Chess juga. Jadi kan kalau gitu kan berarti kan harusnya kita komplain ke tokonya langsung. Kalau ada video unboxingnya, otomatis teman-teman di sini bisa ngeklaim garansi jam tersebut, bisa ganti dengan yang baru, harusnya seperti itu, atau dibalikin barang, duitnya kembali gitu. Nah, ini aplikasi buat connect ke HP-nya apa ya namanya? Nah, ini kan nama aplikasinya itu di sini ini nih, HiWatch Plus guys. Nah, ini
Cara dapetin aplikasinya bagaimana? Kita bisa cari di boxnya. Ini T800 Ultra. Ini gue beli di harga 80 ribuan. Kalau yang ini 130 ribuan waktu gue beli ya. Cuma dia dapat posisinya dapat Bluetooth, intercom apa ya. Lalu kita kalau yang ini dapat emas. Nah, emas gak penting kali ya, kecil gini buat apaan kata. Kita kalau mau aplikasinya di mana, kita ada di sini guys, ada di kertas ini nih. Ini buat inian, buat Bluetoothnya. Ini aplikasinya. Kalau kita mau nyari ini nih, tinggal kita scan aja. Di scan pakai Google Foto ya, atau barcode nih, QR barcode nih. Kita scan, tinggal kita scan aja gini. Tuh, dia otomatis bakalan terhubung ke ke brosur, ataupun kita buka aja ini, kita klik ini. Kita klik. Nah, ini aplikasinya tuh Google. Ada dua pilihan, apa Apple Store atau Google Play. Kalau kita pakai Android ya tinggal klik ini, otomatis dia bakalan masuk ke Google-nya. Tinggal download. Kalau udah download, dia otomatis udah ke download. Terus kalau udah ke download, tinggal kita buka. Terus cara ngerubah tampilan menunya. Nah, pengaturan tampilan jam. Tinggal klik aja ini. Kalau udah ada aplikasinya, udah download aplikasinya, tinggal klik tampilan jam. Nah, ini kan banyak tuh, ada beberapa displaynya ya, display bagian depannya tuh. Jadi ada yang ada yang model analog, ada yang model digital gitu. Jadi itu tinggal pilih aja. Seumpama kita mau ganti yang model kayak gimana nih, kayak ini, kita klik aja, tinggal kita klik. Terus ini, jadi pas aplikasi lagi diganti, jangan di otak-atik gitu, jangan pencet, tinggal pencet mengerti. Nah, dia bakalan firing tuh, bakal loading. Nah, itu lihat ya, yang bawah ya, yang bawah tuh dia bakalan kayak gitu, kayak tersambung gitu guys. Nah, dia bakal tersambung. Nah, itu kalau itu salah kan, berarti kan nggak sesuai, berarti ada masalah ya. Emang kadang gitu guys ya, namanya smartwatch murah kan ya, wajar aja kalau adanya ada kesalahan connecting. Semua tadi kita klik, terus mengerti, tunggu dia sampai selesai nih, sampai 100%. Kalau semua nggak nyampe 100%, dia bakal gagal guys, tampilannya bakal berubah. Oke, ngeblur ya. Nah, yang belakang tuh lagi apa, lagi firing juga cukup lumayan lama guys, mungkin butuh waktu 1 menit kali ya, atau nggak nyampe. Cuma intinya kita harus nunggu sampai sampai apa ya, ini 100%, sampai angka ini 100% guys. Kalau nantinya belum 100% kita otak-atik gitu ya, nggak bakal berhasil, gagal itu. Lumayan lama ya, emang lumayan lama guys, kayak gitu guys. Nah, kalau dia bakal gini, hello. Nah, dia bakal langsung berubah guys, secara otomatis. Nah, ini aplikasi pendorong itu kita, jadi kalau ada panggilan masuk atau ada pesan masuk, ini bisa kita aktifin aja nih. Jadi kalau ada WhatsApp masuk nih, dia bakalan nyala guys, bakal nyala, jadi ada getar atau menyala, nanti ada pesan masuk gitu di
di tampilan layarnya. Nah ini WhatsApp tuh. Jadi kalau kita aktifin dia bakalan ada tampilannya gitu. Nah untuk mengatur pencahayaan nih guys, di smartwatch ini tuh nggak ada guys, nggak ada. Untuk yang ada tuh lampu tidur kita, lampu tidur itu ya apa ya, jadi mati lah gitulah, kayak gitu tuh lampu tidur ya gitu, kayak gitu. Di sini untuk pengaturan kecerahannya tuh nggak ada. Lalu apalagi yang jadi ini, kalau kita mau pengaturan jam, tampilan jam nih, semua kita mau ganti custom, yang custom, yang custom, kita klik custom, terus cari gambar mana aja nih, bebas nih guys. Seandainya ini kita buat, nah sekarang select, kita mau ganti kesannya foto kita ya, yang di galeri gitu, tinggal lihat aja di sini guys, tinggal klik select image, tinggal nyari nih mau foto yang mana gitu, mau gambar yang mana. Seumpama kita mau gambar yang kayak gini lah. Nah ini kan tinggal di crop nih, gedein atau kecilin tuh, sama gini kan kita gedein tuh sesuai sama tampilan jamnya. Kalau udah oke, udah pas, tinggal pencet ini oke. Nah tinggal ngatur posisi jamnya mau di mana, mau di atas, di samping tuh, di bawah, di pojok kanan, kayak gitu. Tinggal kita pilih aja, tinggal install. Kalau udah diinstal dia bakalan nge-save. Nah ini udah ke-save tuh, jadi ini udah image-nya udah berubah ya. Tinggal kita install, bakalan keluar kayak gini lagi tuh, tinggal klik mengerti. Nah dia ini bakalan firing lagi kayak tadi, kayak pas kita ganti tema tampilan jamnya ya. Tetap ini harus nunggu sampai 100% guys. Ini kalau kita mau custom tampilan smartwatch-nya ya. Nah itu udah, kalau udah 100% dia bakal berubah hello, dan otomatis dia bakal berubah kayak gini guys, tampilan jamnya tuh. Dia kalau seandainya kita detak jantung dia bakal nyala tuh. Jadi ini sebenarnya apa ya, ya berfungsi kalau kita dapat barang yang sesuai ya, dengan nggak tanpa cacat gitu. Lalu apalagi pertanyaan di video ini tuh banyak, pokoknya banyak guys. Tapi kebanyakan tuh pada minus ya, kayak punya aku nggak mau terhubung gitu kan. Dan ini untuk dimensi ini itu 2.0 guys, big 2.0 infinite display. Kalau ini kan 101,99 infinite display guys. Nah bedanya cuma 1 inci. Jadi 2.0, ini 1.99, itu dimensi jamnya guys. Ini mirip kayak iWatch kali ya kalau dilihat dari ininya. Karena kalau kita beli ini namanya strap jamnya itu di online tuh banyak, harganya cuma 10.000, 13.000, ada yang 20 ribuan. Dan ini yang menariknya jam ini tuh ya itu karena aksesorisnya tuh bisa gonta-ganti guys, bisa kita sesuaikan sama fashion kita ya. Lalu apalagi ya pertanyaannya, cari ganti wiper udah, terus tahu charger mengisi nggak ada lampunya Kang tuh, terus fullnya gimana?
fullnya dia bakalan kayak gini nih. Kalau full dia bakal nyala sendiri. Jadi kalau kalau ini kita kita matiin tuh, ntar dia kalau full dia bakal nyala sendiri guys. Makanya kalau anu ya sering-sering dipantau aja gitu. Kalau lagi nyajer nggak mungkin lo tunggu juga kan, pasti kita tinggal ya ntar sejam setengah atau sejam setengah coba diperhatiin apakah udah penuh atau belum gitu. Karena kan baterai jam kan ini kan kecil, mungkin dayanya juga nggak bisa kuat lama ya, kecuali yang smartwatch di atas 500-an mungkin itu lebih baterainya lebih badak ya, kayak Huawei kan itu bisa sampai 2 minggu baru charger. Kalau ini kan kita kan cuman harga di bawah 100-200 ribu loh, jadi ya kita nggak bisa berharap lebih. Cuman kalau buat keren-kerenan ya ini udah oke lah, karena ini berfungsi kayak ngecek tekanan detak jantung dan lain-lain tuh ya bisa gitu. Buat olahraga juga lengkap gitu, buat lari, buat jalan, jadi ada. Nah, untuk dimensinya 2.0 guys, dimensinya itu 2.0 ya, jadi 2 inci ya kalau anu ya bahasanya ya. Kalau mau nyari aplikasinya bisa lewat sini juga, kode QR. Tuh di sini ada download aplikasi tuh Enbin Watch ya. Jadi kalau kita ada kertasnya, kita nggak mau pakai kertas ya tinggal buka di barcode-nya di HP, dari HP bisa. Lalu apalagi? Nih ini udah nggak bisa tuh, nggak berfungsi. Ini kelemahannya i8 Ultra, ini nggak berfungsi. Nih kalau ini nggak pencet samping, 1 2 3 4 5 6 7, kalau ini ada 7. Lalu apa lagi? Layarnya jernih nggak bang? Nah untuk layar jernih guys, ini layarnya bener-bener apa ya, bagus sih layarnya menurut gue ya, jernih, jelas gitu, dan nggak norak juga gitu. Ininya juga tipis, bezelnya juga nggak terlalu gede banget, jadi ya kalau dipakai kayak kelihatan keren aja, bagus. Aplikasinya apa namanya bang? Tadi udah ya. Jadi gimana cara nyalainnya mas? Nyalainnya itu tadi, kalau kita baru beli ada plastik di sini, dicopot, tinggal ditempelin ke chargernya, dia tuh otomatis bakalan nyarger. Kalau seandainya baterainya udah ada, coba dipencet ini nih, tombol ini yang lama gitu. Ini kan tombol on off nya nih, kalau kita pencet lama nih dia bakal mati B. Kalau semua kita menyalain, pencet lagi yang lama, dia bakalan hello. Jadi gitu, ini tombol on off nya di sini. Kalau itu baterainya udah ada. Terus bang, punya aku baru beli kok nggak mau nyala. Nah itu pokoknya buat teman-teman yang punya masalah, langsung bikin video unboxing guys. Nah ini ada nih, Sabtu 17 Februari 2004 tuh. Ada keluhan juga dari teman-teman YouTube nih. Nah jadi kan, atau bahkan diambil nih. Di sini kan Sabtu 17 Februari 2004 bermasalah itu. Aku komplain sama orang di seller di Shopee saat live, nggak, agak marah sih, tapi ya coba sabar ya, katanya itu dari pabrik atau gudang, jadi nggak nyala, harus dicas 5 jam. Kan tadi jam 4 ku casnya, sama aja, ini belum nyala, paling sekali tuh, paling sekali nyala hilang lagi itu. Sama i8 semua bagus, aku dapat 103 ribuan, ada potongan Shopee. Jadi ini mau dicas lagi sampai bener-bener 5 jam atau lebih. Jika besok pagi nggak nyala, aku balikin lagi. Ini kayaknya orang seberang nih. Itu pentingnya Nah itu pentingnya unboxing, selalu saya terapkan. Ada masalah enak yang dikembalikan. Kalau ada masalah, jadi kita bisa komplain gitu barangnya, tapi uangnya tetap kembali. Jadi gitu guys.
Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, apabila memberi produk elektronik apapun itu guys, entah itu HP, entah itu TV, entah itu laptop, kalau bisa pas kita buka barang itu harus kita unboxing guys, itu wajib tuh, karena di situ modal kita buat kita komplain kalau ada masalah sama barang yang kita beli. Kalau barang elektronik ya, karena kan harganya kan nggak murah juga kan kalau elektronik kan. Jadi pesan buat teman-teman yang nonton video ini, kedepannya kalau apabila jam atau smartwatchnya masih bermasalah, kalau emang ada bukti video unboxingnya, teman-teman bisa klaim aja. Jadi biar bisa diganti baru atau dikembalikan uang kita yang buat beli jam tersebut guys. Jadi gitu aja ya. Gue udah bikin video unboxing ini. Nah, nanti gue edit, mungkin bakal gue edit dan gue coba share ya di video. Sebenarnya gue nih beli jam ini udah lama, cuman karena apa ya, nggak sempet apa males buat ngeditnya gitu. Jadi gue lewatin udah beberapa bulan yang lalu ini. Tapi ya untuk mengisi kekosongan channel, jadi gue putusin buat gue upload di video berikutnya ya. Oke, sampai di sini dulu ya video sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman YouTube yang udah kasih banyak pertanyaan, dan mudah-mudahan jawaban gue bisa ngebantu permasalahan yang teman-teman alami gitu. Apabila ada kekurangan, gue mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih banyak buat responnya ya, buat teman-teman yang udah bertanya di video unboxing jam i8 Ultra. Dan terima kasih banyak juga udah nonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video-video gue yang lainnya. Oke, Cayo.